Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Statika. Pada sesi pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang portal 3 sendi dengan beban titik. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah soal serta dengan jawabannya dan akan kita jelaskan mengenai masalah ini. Pada sesi ini kita akan menggunakan literatur yang kita dapatkan. Dari literatur itu kita diminta untuk hitung reaksi tumpuan dan juga gambar free body diagram. Ada juga shearing force diagram atau SFD, kemudian bending moment diagram atau BMD, dan juga normal force diagram pada gambar struktur portal 2 dimensi di mana menggunakan perletakan di titik A itu berupa sendi, kemudian di titik B itu juga berupa sendi. Sehingga kawan-kawan bisa melihat di sini, di titik A itu akan terjadi dua reaksi, yaitu arah vertikal, ada RAV, kemudian arah horizontal, ada RAH. Kemudian di titik B juga akan ada dua reaksi, arah vertikal RBV, kemudian arah horizontal ada RBH. Nah, soal ini ada 3 batang yang terangkai menjadi sebuah portal. Yang pertama ada batang A sampai kepada D, itu panjangnya 5 meter. Kemudian di titik C ini ada beban, arahnya dari kiri ke kanan sebesar 5 ton, yang tingginya tepat 3 meter di atas titik A. Nah, kemudian untuk batang yang D sampai kepada F, ini tumpuannya menjadi jepit. Jadi nanti dia bisa menahan momen. Ini panjangnya 5 meter, kemudian kita pasangkan sendi tepat berada di tengahnya, yaitu di 2,5 meter dari titik D. Selain itu juga ada beban titik di titik E sebesar 15 ton. Nah, posisinya 3 meter dari titik D. Ya, kemudian yang ketiga ada batang B sampai dengan F. Ini panjangnya 5 meter, tidak ada gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung reaksi perletakan oleh akibat gaya yang bekerja pada sistem struktur kita, baik yang arahnya horizontal, yang di titik C maupun yang vertikal di titik E, maka akan mengakibatkan adanya reaksi pada titik tumpuan A dan juga titik tumpuan B. Nah, yang pertama ini kita menggunakan sigma momen B sama dengan 0. Artinya titik tinjauan kita adalah titik B ini. Tertulis di sini bahwa RAV dikalikan dengan jarak. Pada titik B ini, arah jarum jam adalah seperti ini. Jadi memutar searah jarum jam. Seluruh gaya yang mempunyai arah searah dengan putaran jarum jam, maka nilainya positif. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka RAV itu dari atas ke bawah, jadi searah dikalikan dengan jarak dari titik A sampai kepada titik B, yaitu 3 plus 2, 5 meter. Kemudian untuk titik C ini ada gaya, itu posisinya juga searah, jadi mutar dari kiri ke kanan, terus seperti ini, dan gaya pada titik C itu searah, yaitu dari kiri ke kanan. Maka kita jumlahkan 5 dikalikan jaraknya sampai kepada titik B, yaitu kita dapatkan 3. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah gaya yang berada pada titik E. Nah, di titik E ini ada gaya sebesar 15 ton. Itu kalau kita lihat putarannya di titik B, itu memutar dari atas ke bawah, sedangkan gayanya adalah dari bawah ke atas, sedangkan gayanya adalah dari atas ke bawah, sehingga berlawanan. Sehingga kita tuliskan di sini negatif. Ya, min 15 dikalikan jaraknya dari titik E sampai kepada titik B yang tegak lurus ini. Dapatnya adalah 2. Nah, ini akan sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai RAV sama dengan 3 ton. Jadi 3 ton positif arahnya ke atas. Ini nilainya adalah 3 ton. Nah, setelah RAV itu kita ketemukan, langkah yang kedua kita juga akan menggunakan persamaan sigma momen, di mana kita menggunakan titik di titik A ini sama dengan 0. Artinya seluruh gaya yang punya jarak posisinya tegak lurus dengan titik A,
maka akan dihitung sebagai momen. Yang pertama, kita ambil di posisi titik B. Nah, titik B ini ada RBV. Jadi reaksi tumpuan arah vertikal pada titik B. Kita kalikan jaraknya adalah 3 plus 2, yaitu 5. Kemudian kita lihat arahnya. Kalau arah putaran pada titik A, jarum jamnya seperti ini, maka RBV itu gayanya dari bawah ke atas, sedangkan putarannya itu adalah dari atas ke bawah, maka dia berlawanan arah, sehingga dituliskan negatif. Min RBV dikalikan jaraknya 5. Nah, setelah itu adalah gaya yang ada pada titik E, yaitu dari atas ke bawah, itu searah dengan putaran yang berpusat pada titik A, sehingga dia positif. Positif 15 ton, jaraknya adalah yang tegak lurus dengan titik A ini, dapat 3 meter, sehingga 15 kalikan 3. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan gaya yang ada pada titik C. Nah, titik C ini searah dengan jarum jam, kita kalikan dengan jaraknya 3, sehingga sama dengan 0. Nah, nilai ini akan kita selesaikan, sehingga parameter RBV ini bisa kita dapatkan. Maka RBV sama dengan 12 ton, jadi ke atas. Di RBV sama dengan 12 ton. Nah, inilah nilai yang kita cari, yaitu RAV dan juga RBV yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, perhitungan kita akan menggunakan sigma momen di titik S sama dengan 0. Ini dimulai dari bagian sebelah kiri S, artinya posisinya di sini. Itu berada di sebelah kirinya. Nah, ini dari A sampai kepada S. Maka gaya yang ada adalah RAV, ya ini dari bawah ke atas ini, dia searah dengan jarum jam, karena mutarnya di sini kita lihat seperti ini. Memutar searah jarum jam, arahnya itu dari bawah ke atas. Nah, RAV itu dari bawah ke atas, sehingga positif, kemudian dikalikan jaraknya adalah 2,5. Jaraknya adalah ini, karena gayanya bekerja tepat pada titik ini. Kemudian setelah itu, ada RAH. Jadi RAH dikalikan dengan 5. Jadi RAH itu posisinya di sini. Nah, kalau putaran jarum jam itu arahnya seperti ini, maka RAH itu dia berlawanan, karena menganggap bahwa gayanya itu dari kiri ke kanan. Asumsi awalnya. Sehingga kita tuliskan minus RAH dikalikan dengan jaraknya adalah 5. Nah, setelah itu ketemu dengan gaya 5 ton. 5 ton di titik C. Nah, ini juga berlawanan arah dengan jarum jam ini. Jarum jam dari kanan ke kiri, sedangkan gaya pada titik C itu dari kiri ke kanan arahnya. Sehingga kita tuliskan minus 5 adalah besarnya, jaraknya adalah 2 meter. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan angkanya. RAV itu sudah kita dapatkan, yaitu 3. Kemudian dikalikan jaraknya 2,5. Dikurangi dengan RAH, dikalikan 5, dikurangi gaya 5 ton, dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Maka dari situ RAH sama dengan minus 0,5 ton. Jadi arahnya adalah minus atau berkebalikan. Kalau asumsi awal kita adalah dari kiri ke kanan, maka sebenarnya arahnya adalah dari kanan ke kiri. Sehingga RAH sama dengan 5 ton sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan free body atau potongan kita itu dari titik S, ya. Sigma momen S sama dengan 0, tetapi dari bagian sebelah kanannya. Jadi S, F sampai kepada B. Nah, seluruh gaya yang punya jarak kepada titik tersebut kita kalikan. Yang pertama adalah RBV. Nah, RBV itu arah gaya yang acuannya pada titik F itu searah jarum jamnya seperti ini. Jadi dari atas ke bawah itu adalah searah. Sedangkan RBV adalah dari bawah ke atas, sehingga dituliskan negatif berlawanan. RBV dikalikan dengan jaraknya, kita dapatkan jaraknya adalah
2,5. Ya, jadi 2,5. Titik S sampai dengan F itu adalah 2,5. Nah, setelah itu ada RBH. Di RBH ini arahnya adalah searah dengan jarum jam, putarannya seperti ini, dari kanan ke kiri, gayanya juga dari kanan ke kiri. Maka RBH dikalikan jaraknya dari sini, dari titik B sampai F itu, dapatnya adalah 5. Kemudian ada gaya sebesar 15 ton di titik E, yang arahnya juga searah. Nah, ini jaraknya cuma setengah meter ya. Jaraknya ini setengah meter. Kita masukkan di sini, plus 15 kalikan 0,5 sama dengan 0. Nah, RBV ini ada nilainya, yaitu 12 dikalikan jaraknya 2,5. Sehingga min 12 kalikan 2,5 plus RBH dikalikan dengan 5. Plus 15 dikalikan dengan setengah sama dengan 0. Maka RBH sama dengan 4,5 ton. Jadi arahnya ke kanan. 4,5 ton. Setelah kita mendapatkan nilai dari RAV kemudian RBV yang sudah kita hitung pada perhitungan slide sebelumnya tadi, maka kita mau mengontrol apakah gaya yang ke arah vertikal dan horizontal itu seimbang. Menggunakan sigma V sama dengan 0, ini arah vertikalnya, ada RAV, kemudian RBV, kemudian ada gaya 15 ton. Yang ke atas positif, RAV plus RBV dikurangi dengan yang ke bawah 15 ton. Maka kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 0, sehingga di sini oke. Kemudian untuk sigma horizontal ada RAH, jadi RAH, kemudian ada dikurangi dengan 5 pada titik C ini, dari kiri ke kanan, kemudian ada RBH. Nah, ini sama dengan juga 0, sehingga perhitungan kita sudah oke, artinya sudah mencapai kepada titik setimbang. Selanjutnya, dari data yang sudah kita dapatkan, RAV itu ada 3 ton, kemudian RBV ada 12 ton, RH ada setengah ton, kemudian RBH ada 4,5 ton, dengan arah masing-masing seperti itu, maka kita bisa menggambarkan free body diagramnya. Jadi untuk batang A sampai kepada batang D, itu ada gaya 3 ton ke atas ini. Ya, 3 ton ke atas untuk RAV, kemudian ada RAH. Jadi RAH-nya nilainya adalah 0,5 ton. Sehingga kalau kita geser dari A sampai kepada C, maka yang horizontal itu akan ketemu gaya yang berlawanan arah, yaitu nilainya adalah 5 ton. Sehingga dari situ di titik D itu nilainya tinggal 4,5 ton. Arahnya dari kanan ke kiri. Dan untuk vertikalnya sama sebagai kesetimbangan dari titik A, karena tidak ada gaya yang menambahkan atau mengurangkan, di titik D itu tetap nilainya 3 ton. Nah, kemudian di titik D sampai kepada titik F, titik D sampai kepada titik F itu untuk tumpuannya di titik D jumlahnya adalah 3 ton. Kemudian titik F adalah 12 ton. Itu sama pada titik A dengan titik B ini. Nah, sehingga dua titik ini maka akan menjadi penyeimbang gaya arah vertikal terhadap beban titik 15 ton yang ada di titik E. Nah, setelah itu ada titik B sampai kepada titik F, di mana titik B itu vertikalnya adalah 12 ton, kemudian horizontalnya adalah 4,5 ton. Jadi RBH 4,5 ton, RBV 12 ton, sehingga di ujungnya juga sama, cuman berkebalikan arah sebagai penyeimbangnya. Inilah yang disebut sebagai free body diagram yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung keseluruhan gaya-gaya dalam yang ada pada sistem struktur portal 3 sendi yang kita selesaikan. Nah, gaya dalam yang pertama yang akan kita hitung itu adalah shearing force diagram atau SFD, di mana SFD itu adalah gaya yang akan berpengaruh adalah yang tegak lurus terhadap batang yang ditinjau. Semisal batang tinjauan kita adalah A sampai kepada D, maka gaya yang tegak lurus yang akan berpengaruh.
Yang tegak lurus adalah 0,5 ton, kemudian di titik C 5 ton, kemudian di titik D 4,5 ton. Itu yang tegak lurus. Sedangkan yang sejajar ini tidak berpengaruh untuk nilai SFD-nya karena akan berperilaku untuk menghitung geser yang terjadi pada batang tersebut. Kita mulai di titik A, itu SFD-nya adalah nilai dari RAH. Jadi nilai dari gaya horizontal yang bekerja pada titik A di reaksi tumpuan, yaitu besarnya adalah 0,5 ton. Sehingga di sini muncul di titik A adalah 0,5 ton. Nah, 0,5 ton ini akan bekerja sepanjang dari A, dari titik A sampai kepada titik C. Itu bekerja 0,5 ton, grafiknya seperti ini. Nah, pada titik C ini dia akan bertemu dengan gaya yang arahnya berlawanan, yaitu sebesar 5 ton. Maka 0,5 ton dikurangi dengan 5 ton, gaya ini akan menjadi minus 4,5, sehingga posisinya akan bergeser di posisi minus, yang nilainya adalah 4,5 ton. Nah, 4,5 ton ini kemudian akan bekerja pada batang C sampai kepada batang D. Ya, jadi batang C sampai kepada batang D. Ini nilai 4,5 akan bekerja di situ. Nah, kemudian di titik D ini dia bertemu dengan nilai sebesar 4,5. Dari min 4,5 ketemu dengan 4,5, maka dia kembali kepada titik 0 yang ada di D ini. Inilah Sirfos diagram pada batang A sampai kepada batang D. Nah, kemudian kita lanjutkan Sirfos diagram untuk D sampai kepada F. Di batang D ini ada gaya yang tegak lurus. Di titik D sampai F ini, batang ini ada gaya yang tegak lurus sebesar 3 ton di titik D, 15 ton di titik E, dan juga 12 ton di titik F. Maka diawali dengan itu, kita akan hitung nilai Sirfos diagram di titik D. Nah, ini untuk batang D sampai kepada F. Maka D itu kita ambilkan dari 3 ton ini. Dia akan naik sebesar 3 ton, bekerja sampai kepada titik E. Jadi D sampai kepada E. Bergeser sampai kepada titik E sini 3 ton. Kemudian dari 3 ton itu bertemu dengan gaya sebesar 15 ton. Jadi 15 ton, maka 3 ton dikurangi dengan 15 ton akan menjadi minus 12. Maka grafiknya akan turun. Turun sampai bawah ini menjadi minus 12. Nah, minus 12 dari titik E itu akan bekerja sepanjang E sampai kepada F. E sampai kepada F ini. Nah, di titik ini dia akan bertemu dengan gaya ke atas. Posisinya positif 12. Dari negatif 12, kemudian ketemu dengan positif 12, maka akan kembali kepada titik 0. Sehingga batang D sampai F itu nilai SFD-nya kita sudah bisa mendapatkan. Selanjutnya batang B sampai kepada batang F. Dan itu batang B sampai kepada batang F. Kita mulai dari titik F ini. Yang tegak lurus adalah nilai ini. Ada nilai 4,5 ton. Kemudian di titik B ada juga nilainya 4,5 ton. Posisinya kan negatif dan positif. Nah, 4,5 ton di sini bekerja di titik F. Kemudian dari F sampai kepada B itu ketemu minus 4,5 ton. Sehingga kembali kepada titik 0. Inilah SFD yang ada pada rangkaian batang dari A sampai D, D sampai kepada F, kemudian F sampai kepada B yang disebut sebagai Sirfos diagram. Nah, Sirfos diagram itu nanti akan digunakan atau diperhitungkan sebagai acuan untuk menghitung gaya geser yang ada pada sistem struktur. Nanti di mata kuliah selanjutnya di struktur beton maupun struktur baja akan mempertimbangkan geser yang terjadi pada sebuah balok ataupun sebuah kolom. Nah, itu dipakai untuk perhitungan tulangan-tulangan kalau di betonnya. Selanjutnya, perhitungan gaya dalam yang kita hitung adalah bending moment diagram atau BMD. Nah, BMD itu
merupakan fungsi dari sebuah gaya yang dikalikan dengan jarak pada titik yang kita tinjau. Misalkan di sini, di literatur yang kita dapatkan itu menuliskan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, pada posisi di titik A ini, di titik A ini adalah posisi di mana seluruh gaya tidak punya jarak pada titik acuan kita. Sehingga ada gaya sebenarnya 0,5 ton tapi tidak punya jarak, jaraknya 0. Sehingga nilainya tetap sama dengan 0, MA sama dengan 0. Kemudian bergeser pada titik C di sini. Nah, ini ada gaya yang bisa kita hitung dan punya jarak, yaitu 0,5 ton. Ini jaraknya dari titik A sampai kepada titik C di dalam soal kita itu adalah 3. Sehingga kita bisa menuliskan MC sama dengan 0,5 kalikan jaraknya dari A sampai C itu adalah 3. Maka ketemu 1,5 ton. Sehingga dituliskan di sini 1,5 ton. Nah, setelah itu kita menghitung momen di titik D. Momen di titik D ini perhitungannya adalah 0,5, ini gaya yang ini, arah horizontal di titik A, dikalikan jarak dari A sampai kepada D yaitu 5. Maka dituliskan 0,5 dikalikan dengan 5. Kemudian dikurangkan 5 dikalikan 2. Itu dari ini, gaya ini yang berlawanan arah ini. 5 dikalikan dengan 2 jaraknya dari C sampai kepada D. Maka ketemu angka minus 7,5. Sehingga dari 1,5 di sini positif menjadi minus 7,5 di sini. Nah, selanjutnya itu adalah momen di titik S. Jadi momen di titik S, ya, di titik D itu kan sudah dapat nilainya 7,5 negatif ini. Kemudian di titik S, karena titik S itu perletakannya adalah sendi, sedangkan sendi itu dia tidak bisa menahan momen, maka nilainya adalah 0. Kita buktikan. Jadi ada 3 dikalikan dengan 2,5. Ini ada gaya 3 dikalikan dengan 2,5 plus 0,5 dikalikan dengan 5. Jadi 0,5-nya dari sini. 0,5 dikalikan jaraknya A sampai kepada D ini. Dikurangkan 5 dari titik C ini, jaraknya adalah C kepada D itu nilainya adalah 2. Sehingga kalau kita hitung nilainya ini akan menjadi nilai 0 di titik S atau sendi kita. Nah, selanjutnya di titik E itu ada posisi titik di mana bekerja gaya arah vertikal ke bawah 15 ton ini kita hitung. Nah, ini posisinya adalah 3 dikalikan dengan jaraknya 3. Jadi 3 itu dari ini, ya, dari gaya ini dikalikan dengan jaraknya sampai kepada ini. Ya, jadi reaksi tumpuan yang ada di bawah ini, ya, sampai ke sini kan ada gayanya. Nah, dikalikan jaraknya 3 dari A sampai kepada E. Kemudian plus 0,5 dikalikan 5. 0,5 itu dari sini. 0,5 dikalikan jaraknya dari A sampai kepada titik D. Dia punya jarak. Nah, kalau di S itu nanti jaraknya kan segitu. Kemudian dikurangkan 5 dikalikan 2. Nah, 5 dikalikan 2 itu diambilkan dari titik C. C itu gayanya 5, berlawanan arah, sehingga nilainya menjadi negatif. Kalikan 2 adalah C sampai kepada D. Sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, sama dengan 1,5. Sehingga kita tuliskan di titik E ini adalah 1,5 ton. Jadi ngitungnya adalah urut dari A, kemudian bergeser sampai kepada C, bergeser sampai kepada D, bergeser lagi sampai kepada S, bergeser sampai kepada E. Nah, kemudian bergeser sampai kepada F. F ini. Nah, F ini bisa dihitung dari dua sisi. Dari A, D sampai kepada F, ataupun B sampai kepada F. Nah, kita coba dulu untuk perhitungan yang dari sisi kiri. Itu ada 3 dikalikan 5.
itu adalah reaksi perletakan yang ada di sini. Jaraknya sampai kepada titik F itu ada jarak sebesar 5 meter. Ini 3 dikalikan dengan 5. Plus 0,5 dikalikan dengan 5, itu jaraknya ini. 0,5 kalikan jaraknya kepada titik sampai kepada titik F, ya. Ini tingginya adalah 5 meter. Kemudian min 5 dikalikan dengan 2. Min 5 adalah ini, berlawanan arah, dikalikan jaraknya adalah 2 meter. Sampai kepada titik F. Ini kan jaraknya di sini, sejajar dengan titik D. Kemudian min 15 dikalikan 2. Nah, min 15 2 dapat ini. Karena titik F tinjuan kita di sini. Nah, ini berlawanan arah. Arah jarum jamnya seperti ini, dari atas ke bawah. Gayanya adalah dari arah jarum jamnya dari bawah ke atas, kemudian gayanya dari atas ke bawah, sehingga min 15 dikalikan dengan 2. Nilainya adalah 22,5 ton meter, itu perhitungannya dari sebelah kiri. Sedangkan untuk perhitungan dari sebelah kanan, itu adalah 4,5 dikalikan dengan 5. 4,5 itu adalah ini, ya, dikalikan dengan 5. 5 adalah jaraknya dari B sampai kepada F. Ini searah dengan jarum jam. Muternya searah dengan jarum jam. Maka kita dapatkan angka 22,5 ton dari kanan. Kemudian di titik B, nah nilainya adalah kembali kepada 0 karena tumbuhannya adalah sendi. Sehingga nilainya momen di titik B sama dengan 0. Inilah BMD yang kita cari pada sistem struktur portal 3 sendi. Sehingga kita bisa menggunakan nilai itu untuk acuan momen lenturnya. Selanjutnya yang terakhir adalah perhitungan untuk normal force diagram. Jadi normal force diagram itu adalah gaya nanti dipengaruhi oleh gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu batangnya. Kalau batang A sampai kepada D ini yang sejajar adalah 3 ton ini. Reaksi tumpuan arah vertikal. Maka dia gaya yang membawa pengaruh. Kita mulai dari A sampai kepada D. Ya, A sampai kepada D itu dipengaruhi oleh gaya 3 ton. Sehingga posisinya dia ada gaya 3 ton. Itu adalah negatif. Ya, di sini bekerja sampai A sampai kepada D. Kemudian D sampai kepada F ini tidak ada gaya yang arahnya tegak lurus, sejajar dengan D sampai kepada F. Sehingga nilainya adalah 0. Kemudian untuk F sampai kepada B itu dipengaruhi oleh gaya sebesar 12 ton, ya, tekan itu negatif, ya. Kemudian sampai kepada titik B itu ketemu positif 12, maka kembali ke 0. Nah, inilah normal force diagram seluruh rangkaian gaya dalam dari SFD, kemudian NFD, dan juga BMD sudah kita dapatkan. Sehingga kita bisa menggunakan acuan itu untuk melakukan desain-desain pada sistem struktur. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran kita tentang perhitungan, ya, contoh soal dan penyelesaian dari portal 3 sendi. Portal 3 sendi menggunakan beban titik. Semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita di bidang ilmu statika atau ilmu tentang gaya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.